Jasper, eh, hari ini narasumber kita juga udah ada bersama-sama dengan kita. Mungkin sambil menunggu kita mulai di 13.35 ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi. Bapak Ibu partisipan hari ini seperti biasa bahwa kegiatan hari ini akan kami record ya. Jadi mohon izin untuk merecord. Tadi sudah dimulai ya, baru minta izin sekarang ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.35. Seperti kegiatan rutin kita setiap bulan bahwa diskusi bulanan Jasper kembali lagi hari ini di edisi bulan Oktober. Yang kali ini kita akan membahas mengenai measurement invariance ya, instrumen alat ukur. Dengan narasumber kita adalah Ibu Angela Octavia Suryani. Nah, sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya pertemuan ini akan dibuka. Kami persilakan kepada Mas Wisnu untuk membuka kegiatan ini. Kirain dibuka dengan doa, ya, dibuka dengan sambutan. Selamat siang, rekan-rekan semua. Selamat datang buat yang sudah pernah mengikuti acara ini sebelumnya. Selamat jumpa kembali buat yang baru mengikuti hari ini. Salam kenal. Kami tim Jaspers Club, Jaspers Research Club, dan ini acara yang kami selenggarakan. Kami komunitas kecil yang menyelenggarakan acara rutin seperti ini, berbagi tentang metode penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif sekarang, analisis data, diskusi ilmiah, maupun tentang sains terbuka. Dan sebenarnya ini acara yang serius tapi santai, gitu. Dan kami terbuka untuk siapa saja, kalau tertarik untuk saya mau bikin acara seperti ini, atau saya mau mengundang teman-teman yang di sini, saya mau berkontribusi terhadap acara ini, boleh menghubungi teman-teman penyelenggara untuk mengajukan diri maupun nanti berkomunikasi dengan kami. Tapi intinya adalah apapun nanti topiknya yang terkait dengan sains, terutama karena kami kebanyakan orang psikologi ya, sains psikologi, terkait dengan metodologi dan analisis data, kami sangat terbuka untuk membantu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini. Jenis kegiatannya juga sudah beragam, yang biasanya tiap bulan ini kita mengadakan webinar / lokakarya karena biasanya ada praktiknya juga. Dan kami juga sempat tahun ini menyelenggarakan lomba dan juga diskusi panel. Penyelenggaranya yang biasa muncul itu 3 orang ini. Ada saya sendiri, Wisnu Wiradani, ada Mas Sunu Bagaskara dari Yarsi, dan ada Mbak Kristiani Suwartono atau biasa dipanggil Mbak Chen dari Unika Atmajaya. Dan ini saat ini panitianya sudah bertambah banyak. Jadi siapapun yang namanya ada di panel ini bisa dihubungi untuk diskusi. Begitu. Kalau tertarik, wah, bulan depan ngapain lagi, tahun depan rencananya apa, ada kegiatan apa saja. Kalau saya mau lihat rekaman acara yang kemarin, di mana kami sudah punya beragam media sosial, ada Facebook, karena kebanyakan angkatannya memang angkatan Facebook, ada YouTube, ada Instagram, terutama untuk yang lomba dan pengumuman sifatnya mungkin lebih update di Instagram. Jadi silakan rekan-rekan sekalian untuk melongok gitu ya di tautan-tautan ini. Nanti juga akan dibagikan di chat. Kita sudah di bulan Oktober tahun 2023.
Hari ini kita acaranya webinar dan dengan tema Measurement Invariance. Nanti sini sudah ada Mbak Angel, saya panggilnya Ibu Angela Octavia Suryani, yang akan berbagi baik konsepnya gitu. Kalau kita punya dua atau lebih satu alat ukur, tapi kita mengukur di kelompok-kelompok yang berbeda, benar nggak sih ini kita sedang mengukur hal yang sama? Atau jangan-jangan noise-nya berbeda? Atau ada hal lain yang membuat secara sistematis datanya menjadi berbeda satu sama lain, walaupun alat ukurnya sama. Itu lebih banyaknya akan dibahas oleh Mbak Angel. Bulan November kami masih berencana melakukan satu kegiatan lagi, jadi kami mohon masukannya. Kalau ada yang berkenan, ada yang mau mengajukan diri, ada yang mau menawarkan temennya gitu kan, kayak anak SMA ya, nembak temennya. Boleh juga, silahkan hubungi panitia. Desember kami akan rehat untuk evaluasi tahunan seperti biasanya. Begitu, tanpa berpanjang lebar lagi, selamat siang, selamat mengikuti acara webinar hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, dan menambah jejaring buat kita semua. Saya kembalikan layarnya ke Mbak Tania. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Teman-teman, kami menyambut baik bagi teman-teman sekalian yang ingin berpartisipasi, berkontribusi ke kegiatan Jasper bulanan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wisnu tadi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung saja memasuki sesi utama, yaitu sharing dari Ibu Dr. Angela Octavia Suryani, MSI. Hari ini saya memperkenalkan beliau. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Katolik Atmajaya, Bachelor Degree in Psychology, lalu kemudian Master Degree in Psychological Measurement Psychometric di University of Indonesia, dan Doctor in Cross Cultural Psychology di Tilburg University di Netherlands. Biasanya beliau sering kita minta konsultasi untuk cross cultural measurement gitu ya. Jadi memang alat ukur yang sama sering diuji coba ke beberapa sampel dengan kelompok-kelompok terutama yang berbeda, apakah itu latar belakang budaya. Nah, itu biasanya saya sendiri juga sering nanya-nanya nih ke Mbak Angel ya. Nah, activity hari ini Bu Angel adalah kepala dari program studi ya Master of Psychology Science ya di Atmajaya Catholic University of Indonesia. Tentu saja career experience-nya sebelum dari jadi kepala studi program ya, tentu saja beliau pernah menjadi dekan di Fakultas Psikologi dan kemudian Sekprodi, dan sampai hari ini masih menjadi peneliti dan dosen aktif di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sejumlah publikasi, kemudian oral presentation, dan kemudian juga haki, rasanya tidak cukup waktu untuk bisa membacakan satu persatu. Bapak Ibu bisa mengeksplornya lewat Google Scholar ataupun bisa berkontak langsung. Ibu Angel nggak keberatan ya Mbak? Boleh ya Mbak? Nanti nomor emailnya nanti saya publish jika ada ingin berkorespondensi dengan Bu Angel. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan ke waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Tania, selamat sore rekan-rekan semua. Ini mohon maaf suara saya agak parau. Baru tadi pagi lehernya perih sekali ya. Mungkin cuaca panas luar biasa, tapi kantor dingin luar biasa. Jadi kalau masuk panas dingin, jadi terpengaruh juga badannya. Baik, saya langsung saja. Saya share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Kan belum di slideshow, Bu. Bentar agak lambat ini. Ya. Baik, hari ini saya akan sharing sebetulnya ya. Saya akan sharing pengujian measurement invariance alat ukur psikologi. Nah, kenapa ada measurement invariance? Karena saya latar belakangnya adalah psikologi lintas budaya, maka saya perkenalkan dulu ya. Psikologi lintas budaya. Tujuan bidang ini, minat bidang ini adalah kami mau mengetahui
teori psikologi itu berlaku etik atau emik. Maksudnya etik ya, berlaku universal, melintasi berbagai budaya, atau emik, spesifik pada budaya tertentu saja. Kan kita tahu ya bahwa teori-teori psikologi banyak dibangun oleh ahli-ahli dari Eropa Barat atau dari Amerika Utara. Apakah teori-teori yang mereka temukan itu, yang mereka bangun itu, relevan untuk kita yang ada di wilayah timur dan wilayah selatan, gitu istilahnya. Kalau di lintas budaya ada pemisahan barat, timur, utara, selatan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari budaya, kita lihat di sini budaya itu melingkupi ras, etnis, bangsa, generasi, misalnya kayak saya nggak tahu teman-teman di sini kebanyakan generasi apa ya? Ada baby boomers, X, Y atau millennials dan Z misalnya. Itu bisa jadi sudah beda generasi, mungkin aspek-aspek psikologi yang berlaku di generasi sebelumnya tidak berlaku di generasi yang sekarang ini misalnya. Nah, itu salah satu topik diskusi dari psikologi lintas budaya. Lalu juga ada wilayah kota, desa, ya, urban, rural. Kemudian jenis kelamin pun, laki-laki, perempuan, karena ternyata ada budaya laki-laki, budaya perempuan, ada psikologi laki-laki dan ada psikologi perempuan. Kemudian latar belakang pendidikan dan sebagainya. Jadi berbagai aspek dari budaya itu bisa kita jadikan sebagai dasar landasan untuk melakukan uji measurement invariance. Karena perilaku itu dipelajari dan dijalani atau dihidupi dalam konteks budaya tertentu, maka kita perlu tahu apakah teori-teori psikologi yang bicara tentang perilaku ini memang bersifat lintas budaya. Di semua budaya sama. Misalnya, apakah emosi, ekspresi emosi itu sama? Apakah tahap perkembangan sosial dari Erikson ya, sosial psikososial itu sama? Apakah grief ya, pengalaman duka itu sama di seluruh dunia? Atau ada proses yang sangat spesifik terjadi pada budaya tertentu? Nah, untuk itu maka kita perlu melakukan uji perbandingan. Jadi metode utama dalam penelitian psikologi lintas budaya adalah perbandingan. Nah, persoalannya adalah apakah kedua budaya ini memang layak dibandingkan? Fair atau tidak membandingkan dua budaya atau lebih? Karena bisa jadi konsep psikologis atau konstruk psikologis yang sedang diteliti itu tidak dipahami secara sama. Overlapping pengertiannya bisa jadi sedikit. Nah, ini yang harus kita waspadai, terutama pada saat menerjemahkan instrumen ke berbagai budaya atau bahasa. Hati-hati terjadi bias. Nah, kalau dalam pengukuran psikologi, setidaknya ada 3 bias. Bias yang pertama adalah bias konstruk. Artinya memang secara konseptual, konstruk psychological trait yang sedang kita teliti itu tidak identik antar budaya. Tidak semua ranah konstruk tersebut ada pada kelompok budaya yang sedang dibandingkan. Jadi kadang-kadang bahkan salah pengertian, artinya sama sekali berbeda. Nah, contoh misalnya ini ya, saya berikan 2 contoh. Ada contoh tentang happiness. Untuk orang Amerika Utara,
happiness itu digambarkan dari afeksi-afeksi positif, emosi-emosi positif yang berasal dari achievement pribadi, jadi pemaksimalan pengalaman. Jadi lebih ke arah saya happy itu ketika saya berhasil mencapai target-target pribadi, target-target achievement ya, personal achievement. Sementara orang-orang di Asia Timur melihat happiness itu adalah keseimbangan antara afek positif dan afek negatif, di mana apa yang saya rasakan tentang hidup saya, pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman bahagia, itu seimbang. Disitulah orang Asia Timur merasa happy. Sementara buat orang Amerika Utara lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman perasaan-perasaan positif. Nah, kalau misalnya kita mau mengukur happiness antar negara, antar bangsa dari wilayah ini, tentunya akan bias kalau kita tidak uji konsep dan konstruk yang dipahami oleh partisipan ini sama atau tidak. Contoh lain misalnya tentang depresi. Di wilayah Cina, dari para pasien yang berobat jalan ya dalam penanganan depresi, keluhan-keluhan yang disampaikan kepada psikolog atau kepada psikiater itu kebanyakan gejala-gejala somatis, rasa nggak enak di badan, badannya ngilu-ngilu, tapi ternyata nggak ada apa-apa, ada rasa sakit ini sakit itu di tubuh, ternyata setelah diperiksa nggak ada apa-apa. Nah, itu terjadi di Cina. Sementara di Australia, gejala-gejala depresi itu lebih banyak ditunjukkan dengan perubahan mood yang tiba-tiba, atau pikiran-pikiran yang menggambarkan kecemasan. Nah, kalau gejala-gejala ini saja sudah berbeda, maka ketika kita melaporkan hasil pengukuran depresi dengan alat ukur yang sama, bisa jadi bias. Hasilnya tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya kita ingin teliti. Kemudian berikutnya adalah bias metode. Ini terkait 3 hal. Yang pertama, pengambilan sampel, lalu struktur instrumennya, dan proses administrasinya. Jadi misalnya bias sampel tidak bisa dibandingkan karena adanya variasi dalam karakteristik demografis. Misalnya, usia berbeda, kelompok A dari budaya. Misalnya ini nanti saya akan kasih contoh penelitian saya dengan teman-teman di Filipina dan Malaysia. Partisipannya nggak besar-besar amat ya, 900-an, 500 dari Filipina, 400 dari Indonesia. Ternyata meskipun kami sepakat sama-sama rentang usia partisipan 18 sampai 65 ya, ternyata arah pengambilan datanya lain. Teman-teman Filipina banyak yang mengambil data dari mahasiswa S1. Sementara dari Indonesia banyak mengambil data dari teman-teman yang sudah bekerja. Jadi ada overlapping-nya, tetap dari 18 sampai 65, tetapi modusnya, mode-nya, min-nya pun ya, itu untuk yang Indonesia lebih senior usianya. Nah, dan uji perbedaan usia ini signifikan. Nah, itu gimana caranya nanti? Ketika interpretasi jatuh-jatuhnya adalah kontrol. Nah, ini satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau melakukan perbandingan antar kelompok. Pastikan karakteristik demografis partisipannya equal. Kalau tidak bisa sama ya equal. Begitu. Kemudian tempat tinggalnya kota atau desa, kebanyakan diambil dari kota-kota besar atau dari wilayah-wilayah seluruh provinsi Indonesia. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hasil pengukuran.
maka perlu dicari tahu ekivalennya. Nah, ini dari sampel. Kemudian ada bias instrumen tentang stimulus familiarity. Misalnya kalau tes-tes inteligensi gitu ya, ada bangun ruang geometri yang diputer-puter atau dipotong-potong. Nah, apakah partisipan familiar dengan bentuk-bentuk itu? Meskipun ada teori mengatakan kemampuan abstraksi itu harusnya ini ya, fluid intelligence gitu, tidak crystallize yang dipelajari di sekolah. Tapi kan nggak mungkin pure kita bisa uh, mengerjakan soal kalau kita nggak pernah belajar di sekolah juga gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Lalu cara respons, alat ukur online atau cetak, dan kemudian prosedur respons. Apakah format pilihan ganda itu sesuatu yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari partisipan atau selama ini partisipan dapatnya soal-soal esai. Nah, ini juga respons style. Ini benar ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa atau kita sendiri mau menyediakan alat ukur bermodel skala Likert, pilihan jawabannya genap apa ganjil. Nah, ternyata ada temuan tentang response styles. Biasanya pada tes-tes kepribadian dan juga tes-tes mengukur sikap, ada kecenderungan sistematis seseorang dalam merespon pernyataan. Dan ini terkait dengan kepribadian juga. Kalau di daerah budaya kolektivistik, terutama mereka yang berasal dari sosial ekonomi rendah, mereka punya kecenderungan respon style yang bernama acquiescence. Jadi cenderung setuju aja terhadap pernyataan. Terlepas mereka ngerti atau nggak ngerti, kalimatnya pokoknya setuju. Nah, ini ternyata ditemukan dari budaya. Maka hati-hati ketika misalnya kita melakukan penelitian dengan kelompok di wilayah kumuh misalnya, atau di area-area kelompok marginal misalnya, pastikan mereka memahami pernyataan alat ukurnya dengan benar. Maka nggak bisa tuh kita datang ke sana memberikan kuesioner online. Susah, orang literasi teknologinya aja mereka masih rendah, apalagi diminta memahami, menjawab butir-butir item psikologis begitu. Nah, jadi kita perlu hati-hati tentang response types. Nah, yang ketiga, bias administrasi. Cara kita mengumpulkan data, misalnya kita memberikan instruksi yang ambigu, kemudian ada interaksi antara administrator dan responden yang datang, mas-mas ganteng-ganteng gitu, wah, yang perempuan langsung tersipu-sipu, terus mengerjakan soalnya jadinya agak bias gitu ya. Kemudian ada masalah komunikasi, misalnya perbedaan bahasa, topik-topik tabu begitu. Kemudian yang cukup sering kita temui adalah bias item. Suatu item dianggap bias jika memiliki makna psikologis yang berbeda antar budaya. Jadi, salah satu tujuan dari measurement invariance adalah memastikan bahwa setiap partisipan dari budaya-budaya yang kita teliti itu memahami item memiliki makna psikologis yang sama. Nah, ini persoalan besar pada proses penerjemahan. Banyak penerjemahan buruk tidak melibatkan ahli bahasa dan budaya setempat. Nah, ini ada ininya ya, ada jurnalnya sendiri ya yang membahas tentang proses penerjemahan. Ada yang disebut dengan adopsi, ada yang disebut dengan adaptasi. Nah, ini persoalannya kalau kita mengambil dari alat ukur berbahasa Inggris yang muatannya tuh kalimat-kalimatnya ungkapan-ungkapan, bukan kalimat
sederhana yang bisa kita terjemahkan secara langsung. Contoh misalnya nih ya, I am feeling blue. Masakan kita menerjemahkan saya merasa biru, itu kan nggak mungkin ya. Nah, pada saat kita menerjemahkan bunyi item ini kan kita pakai rasa bahasa. Nah, kadang-kadang di sini peran dari ahli linguistik ya, linguistik dan juga bahkan budaya setempat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, ini bias-bias ini terjadi, kita bisa saya ada satu jurnal tentang bagaimana mengatasi bias-bias tersebut. Tapi kita langsung masuk ke sini, measurement invariance testing, menguji ekivalensi alat ukur antara budaya sehingga perbandingan layak dilakukan. Artinya, setiap partisipan dari budaya-budaya yang terlibat dalam penelitian itu memahami bunyi instrumen secara sama, secara psikologis ya, psychology memiliki makna psikologis yang sama maksudnya. Oke. Karena ini bicara tentang alat ukur, maka kita masuk ke confirmatory factor analysis sebagai satu metode yang bisa menggambarkan mutu kualitas alat ukur. Kita bisa lihat mutu setiap butirnya dan juga hubungannya dia dengan konstruknya. Dan ini contoh aja ya, ini contoh gambar aja. Yang mau saya jelaskan adalah ini. Nah, pada saat kita mau melakukan perbandingan antar budaya, alat ukurnya harus dipastikan equivalence atau invariance sebutannya. Ya. Ada yang disebut dengan multi-group CFA. Artinya begini, setiap budaya kita olah, ininya ya, dasar berpikirnya ya, setiap budaya kita olah CFA datasetnya. Jadi setiap budaya punya dataset, kita buat CFA-nya. Nah, lalu nanti kita bandingkan CFA-nya match nggak gitu. Nah, itu kan satu-satu. Kalau ini ada satu metode langsung keduanya dibandingkan. Ya, disebut dengan multigroup CFA. Kalau ada lagi yang disebut dengan Tucker-Fye, kalau kita punya dengan EVA. Kalau ini kan CFA, kalau kita mau mengkonfirmasi sebuah teori. Kalau kita bikin alat ukur sendiri, kita biasa pakai EVA, exploratory factor analysis. Kita dapatkan struktur-struktur faktornya. Nah, kalau kita mau melihat apakah budaya lain itu juga menghasilkan faktor dan struktur yang sama, kita bisa pakai metode yang disebut dengan Tucker-Fye. Mungkin itu suatu hari lagi nanti ya, itu kita bisa uji di situ. Nah, ini sekarang saya pakai yang multigroup CFA, berdasarkan teori aja ya, kita mengkonfirmasi teori dari CFA, tapi multigroup. Nah, perlu kita perhatikan ini, teman-teman udah tahu ya, struktur CFA ini adalah faktor 1, dia punya parameter atau butir-butir item, di bawahnya ada error. Gitu. Kita lihat dulu lambang-lambangnya. Nah, ini juga ada 2 faktor di sini, kemudian di atas ini ada korelasi antara faktornya. Nah, di bagian tengah, sebentar. Ini zoom. Jadi yang bagian atas dulu ya, ini sudah didefinisikan sebelah kanan. Korelasi antar faktor, di sini ada ya faktor correlation. Kemudian bagian yang bulat ini latent faktor. Kemudian inilah faktor loading, daerah angka-angka yang ada di
garis panah-panah ini adalah faktor loading-nya, kemudian ini adalah observe items, ini adalah istilahnya biasa skor-skor item, real, data raw score dari partisipan, kemudian ini adalah error, terms and intercept, ya, ada errornya di sini. Error yang mempengaruhi perilaku selain konstruknya, ya. Untuk memunculkan satu perilaku dari deretan items ini, kita ada sumbangan dari konstruk berapa persen. Itulah faktor loading. Tapi ada juga sumbangan dari error, entah dari mana errornya, ya. Itu juga membentuk perilaku. Nah, dalam pengujian multiple group CFA, kita analisis begini. Seandainya kita punya dua grup ya, mau dibedakan. Nanti saya ambil contoh Indonesia sama Filipina aja ya. Dari jurnal yang sudah publish, artikel yang sudah publish. Ini equal form, artinya apakah struktur. Jadi struktur ini hubungan antara faktor dan parameter itu sama antar dua grup. Disebut dengan configural invariance. Kita cuma bicara strukturnya. Yang kedua, equal loadings. Artinya, faktor loadingnya itu sama untuk kedua grup. Disebut dengan metric invariance. Kemudian, ada equal intercept. Jadi yang error-error ini ya, itu disebut dengan scalar invariance. Jadi bisa kita simpulkan begini. Untuk melihat apakah alat ukur itu equal atau tidak untuk dua grup ini, maka kita bisa lihat apakah kesamaan atau ekivalensinya itu terletak pada strukturnya saja, atau sudah sampai pada faktor loadingnya juga sama, atau juga atau kesamaannya sampai dengan covariance dan juga errornya gitu. Ya, ini equal residual invariance. Nah, ini kalau dari teorinya itu ada 5, tapi sampai saat ini di software itu 4 yang tersedia pengujiannya. Jadi configural invariance, polanya sama, jadi ada pola struktur hubungan antara items dengan konstruk sama, kemudian measurement weights, artinya loadingnya sama, faktor loadingnya sama, identical, intercept invariance, itemnya mempunyai intercept latent mean cross culture yang sama, struktural residual, error variasi juga sama, measurement residuals. Besarnya koefisiennya sama untuk besar koefisien errornya sama. Ini kan kalau semua 5-5-nya terjawab fit semua, berarti kan identical grup 1 sama grup 2. Kalau sudah sampai 5-5-nya sama, ya buat apa kita bandingkan orang keduanya sama gitu ya, sama persis. Nah, biasanya yang terjadi itu antara 1 Mbak Angel, sepertinya Mbak set atau konstruk yang sedang diteliti dimaknai secara sama. Halo? Ya Mbak, tadi sempat free sebentar, sudah kembali. Ya, karena di tempat saya ditulisnya connection nggak stabil. Sekarang sudah jelas, Kak? Sudah Mbak. Ya. Jadi kalau kita sampai pada kalau configural invariance-nya ini sudah fit, kita akan mengatakan bahwa alat ukur ini dimaknai secara psikologis sama oleh budaya-budaya yang kita teliti. Kalau sampai dengan measurement weights, berarti dimaknai secara sama, plus loading besarnya pengaruh konstruk terhadap butir itemnya itu juga sama. Jadi semakin miriplah mereka. Ditambah kalau
semakin ke bawah ya, ini semakin ke 3, 4, dan 5, semakin sama ke bawah ini, itu artinya semakin sama, semakin persis. Atau yang terakhir, ya identical, betul-betul sama. Nah, biasanya yang terjadi nomor 1 dan nomor 2. Kalau antar budayanya itu sama, berarti kita seluruh dunia. Nah, kelihatannya Mbak Angel kembali free sebentar ya. Bapak Ibu mungkin Saya, sebentar. ya. Ini saya mau contohnya. Oke, saya akan ambil contoh dari pekerjaan saya bersama teman-teman di Filipina, hubungan antara stigma dan social support terhadap quality of life antara Indonesia dengan Filipina selama masa COVID pandemi kemarin. Ya, oke, saya ganti ke JASP-nya ya sekarang. JASP. Oke, apakah sudah kelihatan JASP saya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke. Aduh, ini si Zoom. Nah, langsung saja masuk. Saya mau ambil contoh yang quality of life psikologi. Jadi quality of life ada dua ranah, yang psychological dan fisik. Nah, ini saya tes dulu yang psikologis dulu ya. Oke, teman-teman seperti biasa. Nah, ini kita pertama-tama masuknya ke CFA ya. Ini kita masuk ke mana CFA? Ke faktor, kemudian ada confirmatory factor analysis. Kita masuk ke sini. Ya, saya sudah masuk ke dalamnya. Lalu untuk quality of life yang psikologis itu, saya masukkan butir-butir itemnya. Di sini ada item yang di skor terbalik, sudah saya balik, sudah disiapkan. Nah, jadi ada item 3, 4, 5, 7, 12, dan 13 nomornya. Lalu kita buka nih set. Jadi aslinya kan begini ya. Aslinya begini. Jadi ada second order, saya tidak pakai second order karena dalam penelitian ini semua instrumen quality of life itu dianggap sebagai satu variabel tunggal, yang psikologis sebagai satu konstruk tunggal, yang fisik sebagai satu konstruk tunggal. Jadi tidak ada second order. Kemudian bagian model option, ini adalah tempat kita bekerja untuk melakukan modifikasi model supaya bisa lebih baik modelnya. Memang ada isu tentang modifikasi ya. Nggak boleh kita memodifikasi model. Artinya kita memaksa model kita itu fit dengan data lapangan. Ya, tapi kalau cuma satu kali modifikasi boleh lah ya. Gitu. Kalau nggak sama sekali ya nggak akan jadi gitu. Karena barangkali ada butir-butir item yang memang dia berkorelasi tinggi satu sama lain, sehingga dia harus dibuka jalur korelasinya. Nah, itu bisa kita lakukan. Lalu berikutnya adalah tentunya additional output untuk melihat indikator-indikator goodness of fit dari CFA. Yang terbaru ini saya baru saja download JASP yang terbaru, itu ada reliability, ada KMO, Bartlett, dan sebagainya ya. Sangat bagus, sangat lengkap. Bolehlah ini saya klik. Lalu, ini multiple group. Nah, multiple group CFA, saya klik. Lalu di sini ada pilihan kelompok yang mau dibandingkan, itu kan country. Jadi Indonesia dan Filipina, maka saya pilih country. Nah, country-nya itu lambangnya 1 dan 2 kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, berubah dia. Interaktif sekali JASP ini. Nah, ini dia invariant testingnya. Nah, fokus pembicaraan kita ada di sini. Configural, matrix, scalar, strict. Nah, ini adalah level-level analisis
ekuivalensinya. Apakah alat ukur kita itu secara konfigural, struktur, sama antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kalau sampai di sini saja sudah sama, itu kita boleh mengatakan bahwa alat ukur kita equal. Karena loading factor itu sulit sekali untuk sama antar budaya. Kalau sampai sama, wah itu kan berarti sama persis ya. Budaya satu dengan budaya lain nggak berbeda. Sulit, nanti buat apa kita melakukan perbandingan. Ini metrik, kalau kita mau melihat apakah loading faktornya sama. Kemudian skalar, apakah intercept dan ini errornya sama. Ya. Nah, kita pakai 3 aja, cukup. Oke, nah ini hasilnya saya sudah memasukkan. Lalu yang kita perhatikan gini, jadi satu-satunya kita lakukan konfigural kita lakukan sekali, kemudian yang nanti kita buat satu lagi yang baru. Nah ini ada catatannya, hasilnya seperti ini. Lalu nanti untuk yang berikutnya kita buat juga yang matriks. Jadi kita buatnya di analisis terpisah, ya. Dan kita catat output indikatornya. Nah, ini sudah dilakukan juga dengan langkah yang sama persis, modifikasinya juga sama persis, lalu ininya saja yang matriks ya, ganti. Nah, berikutnya yang skalar. Ini juga saya tinggal ganti skalar, semua langkahnya sama. Nah, kita cek sekarang, kita mau ambil kesimpulan. Saya ganti lagi nih. Bentar ya. Gimana cara mengeluarkannya ya? Oh ya, ketemu. Ya, gini teman-teman. Ini artikel saya bersama dengan teman-teman dari Filipina dan Malaysia. Ya, ini ya, ini laporannya ya. Kita lihat yang ini aja, yang psychological nih. Yang QOL psychological. Apakah cukup jelas angka-angkanya? Saya perbesar deh. Jelas ya? Oke. Nah, ini cara kami melaporkan. Kami variabelnya cukup banyak. Jadi yang bagian kolom ini adalah alat ukur ya. QOL yang quality of life, yang mengukur quality of life physical, psychological, kemudian ada public stigma, ada self stigma. Artinya maksud gini, public stigma, saya mendapat stigma dari orang lain tentang COVID yang saya derita itu. Terus self stigma, saya sendiri menstigma diri saya sebagai pasien COVID. Kemudian ada social support dari strong ties, jadi orang-orang yang terdekat. Kemudian ada social support dari weak ties, WT, itu dari orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan saya, gitu ya. Nah, ini kita buat rangkuman. Kita buat rangkuman hasil pengolahan measurements invariance. Yang pertama, configural invariance. Nah, ini saya terjemahkannya. Same factor structure across group. Nah, indikator goodness of fit-nya yang saya masukkan, chi-square, p-value, chi-square dibagi df, CFI, TLI, RMC, dan ini, IKIK information criteria. Sebetulnya ada satu lagi yang disebut dengan BIC, Bayesian Information Criteria. Jadi, dua indikator ini, AIC dan BIC, kebetulan saya nggak masukin BIC. Ada satu penelitian lain, penelitian saya perbandingan positive youth development antara urban dan rural, itu conflicting antara AIC dan BIC, sehingga saya harus mengolah data lebih detail. Nah, ini yang Filipina sama Indonesia aja. Saya pakai AIC karena sudah ketahuan jelas ya, yang mana yang bisa kita ambil. Jadi kita buat rangkuman, configural saya masukkan, metric invariance saya masukkan, struktural invariance, scalar saya juga masukkan. Nah, kita lihat yang psychological. Kita untuk menentukan
model mana yang jelaskan model terbaik, itu kita pakai angka, kita lihat angka AIC, Aikaike Information Criteria. Yang kita pilih adalah AIC yang terkecil. AIC yang terkecil. Nah, misalnya ini QOL yang psychological, dia di sini AIC-nya 77,691. Di sini 76,193, di sini 79,193. Artinya, dari pengujian quality of life psychological, metric invariance itu yang terbaik dari 3 model yang kita yang kita bandingkan. Artinya, untuk quality of life psychological, partisipan Indonesia sama dengan partisipan Filipina dalam memahami butir-butir itemnya, plus koefisien loadingnya, loading faktornya itu sama untuk 2 budaya ini. Nah, berbeda dengan yang physical, quality of life yang physical. Dari quality of life yang physical ternyata tidak terlalu dalam kesamaan antara Indonesia dengan Filipina dalam memahami butir-butir item. Cukup di strukturnya saja. Jadi struktur itemnya sudah equal, sudah sama, tetapi loading faktornya tidak sama, apalagi skalar ya, errornya tidak sama. Tapi kita tetap bisa pakai, tetap bisa mensahkan bahwa mereka equal. Apa yang terjadi kalau ternyata tidak fit angka-angka ini? Ini kan fit semua ya, kebetulan ya. CFI, TLI, RMCA, semuanya masuk dalam kriterianya Hu and Bandler tahun 99. Semuanya oke. Untuk P mah ini memang bermasalah ya, kalau nilai P dari chi-square. Juga ada banyak jurnal yang menyatakan bahwa p-value itu agak rentan dengan jumlah partisipan. Semakin banyak partisipan, dia akan cenderung lebih bawah 0,05, sehingga akan membuat model tidak fit menurut dia. Sementara menurut indikator yang lain bagus. Ya nggak apa-apa. Satu ini nggak fit, tapi yang lainnya masih memenuhi oke. Nah, untuk physical ini yang terjawab adalah secara konfigural sama. Sementara psychological itu matrix, satu lagi yang social support dari strong ties. Social support dari orang-orang terdekat ternyata levelnya sudah di metric invariance. Jadi loading faktornya sama. Ya. Oke, ini yang kita laporkan ya. Nah, kesimpulannya kalau ini sudah fit dengan modelnya, maka the next-nya kita bisa melakukan uji hipotesis. Jadi analisis ini sebaiknya memang dilakukan di awal sekali sebelum kita melakukan perbandingan untuk memastikan bahwa kedua grup itu sama. Oke, saya kasih contoh lain. Ini saya sedang mengerjakannya bersama teman saya. Di mana dia? This one. Nah, kebetulan teman saya ini bukan psikologi tapi kriminologi dari US. Ini kerja baru. Ini kami baru kenalan Agustus kemarin, lalu kami melakukan analisis measurement equivalence across 30 European countries and USA. Jadi 30 negara. Jadi yang di bagian itu JASP-nya kita country-nya ada 30 ya. Oke, ini masih kosong. Kami bagi tugas ngisi. Nah, ini bagian saya. Maaf ya, batuk-batuk. Sampelnya, partisipan kami ada 65.000. 65.000 siswa kelas 7 sampai kelas 9 dari 30 negara Eropa dan Amerika. Saya nggak ikutan penelitian, diajak analisis saja. Nah, lalu karena ada missing data, maka kami melakukan analisis. Kita lihat ya analisis data. Mungkin teman-teman ada yang familiarkah dengan analisis missing data, di mana kita itu boleh menginput data pada
apa namanya, isian-isian yang kosong ketika partisipan skip gitu, nggak mengisi, selama ini ada syaratnya ya, ada pengujian yang disebut dengan missing completely at random. Apakah memang kekosongannya itu karena betul-betul random aja gitu, nggak ada polanya. Dan memang yang kosong itu less than 5% dari seluruh data. Nah, kalau itu sudah lolos ujinya, kita boleh imputing, dan yang mengimpute adalah mesin softwarenya pakai metode regresi. Jadi kalau kira-kira orang itu dalam satu dimensi itu ada sekian item, dia kosong satu item, kita bisa memprediksi skor dia untuk item yang kosong itu berapa dari metode regresi yang kita terapkan di sana. Sudah dilakukan itu, baru kemudian diuji ininya. Nah, ini hasilnya. Saya perbesar aja ya. Ya, ini hasil laporannya. Mana? Because of it indices for tested model. Jadi kami kalau di sini saya menggunakan 4 level analysis: configural invariance, structural weights, covariance, dan residuals. Kemudian ini adalah indikator-indikator goodness of fit-nya. Kemudian ini hasilnya bahwa ternyata dari IKIK yang terhitung, configural invariance lah yang terbaik dari semua level invariance-nya. Ya, saya sih paham juga ya, 30 negara, Eropa dan Amerika, nggak mungkin mereka bisa sampai struktural weight sama, tapi ya gitu. Alat ukur yang kami uji adalah alat ukur mengenai neighborhood disorganization, jadi lingkungan sekitar rumah yang tidak terorganisir, untuk menimbulkan delinkuensi pada anak-anak remaja. Nah, ini yang kami teliti. Oke, saya rasa itu dulu, Mbak Tania. Silahkan jika ada yang ingin menanggapi atau diskusi bersama atau keberatan dengan analisis saya, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Angel. Menarik ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Nah, ini udah ada beberapa yang bertanya Mbak di kolom chat. Mungkin saya bantu. Yang pertanyaan pertama adalah dari Bu Sulis Marianti. Dia bertanya, penelitian psikologi di Indonesia sepertinya lebih banyak mengacu pada konsep dan teori barat. Agar tidak bias, apakah sebaiknya kita menyusun alat ukur sendiri yang pasti lebih lama karena butuh waktu panjang, atau bagaimana sebaiknya? Silakan Mbak Angel. Satu-satu dulu ya. Ya. Tergantung keperluannya ya. Dengan Ibu siapa tadi? Bu Sulis. Bu Sulis ya. Ya. Kalau misalnya kita mau memahami kondisi psikologis kita sendiri, bisa kita membangun alat ukur sendiri yang memang relevan dengan budaya kita. Tapi kalau misalnya kita mau levelnya adalah mau menguji teori, di mana teorinya itu dibangun oleh orang dari Barat. Ya, mau nggak mau kita melakukan adaptasi alat ukur Barat dengan ke budaya kita. Tentunya nggak bisa kita terjemahkan bebas langsung dipakai ya, karena itu tadi ada masalah budaya. Itulah kenapa proses adaptasi perlu dilakukan perlu dilaporkan agak sedikit detail dibandingkan dengan proses yang biasanya. Misalnya tahap-tahap adaptasinya dilaporkan. Ada beberapa jurnal yang sudah menceritakan tahap-tahap adaptasi. Kita bisa mengikuti proses itu dan kita laporkan demikian. Apalagi kalau misalnya kalau teman-teman studi doktoral ya, Tania ya, teman studi doktoral yang misalnya membandingkan antar daerah saja, antar daerah di Indonesia saja, misalnya daerah Jawa dengan daerah Indonesia Timur di NTT misalnya, apakah konsep mereka tentang filial piety, apa namanya,
berbakti pada orang tua, itu sama atau tidak? Atau dengan budaya Indonesia yang bagian tengah, apakah sama? Karena ada struktur kekeluargaan tertentu yang berbeda dengan daerah barat misalnya. Itu boleh kita lakukan uji perbandingan, kemudian ada uji ekuivalensi. Nah, untuk membangun alat ukur sendiri ya tentunya harus melibatkan banyak budaya itu. Jadi ada dua, mau membuat sendiri boleh, kalau mau melakukan perbandingan ya, atau kita mau menguji teori ya, berarti kita pakai dari barat. Oke, demikian ini kebetulan apakah Bu Sulis mau menanggapi atau oh ya, terima kasih gitu katanya Bu Sulis. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Novia. Bu, apabila kita dapat skala sebelumnya alat ukur dari Eropa, Inggris, Amerika misalkan ya, maka cara mengatasi biasnya bagaimana ya Bu? Cara prosedur adaptasinya bagaimana? Dengan Ibu Novia ya. Oke, sebentar ya. Saya buka jurnalnya nih, saya cari dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak? Ya. Ini satu jurnal dibuat oleh teman-teman saya ini, teman-teman kuliah. Prosedur untuk mentranslate dan mengevaluasi ekuivalensi dari kuesioner yang akan kita gunakan untuk penelitian lintas budaya. Saya langsung aja ke bagannya ya. Nah, ini ada 6 langkah caranya. Langkah pertama, forward translation. Nah, kalau di sini dijelaskan untuk melakukan translation jangan sendirian. Biasanya dengan grup. Jadi, two bilinguals to carry out forward translation. Dan syaratnya mereka harus fluent dalam bahasa origin dan juga bahasa target. Dan kalau bisa, kalau ini adalah alat tes psikologi, kalau bisa mereka punya latar belakang psikologi. Sebetulnya mahasiswa kita yang tingkat-tingkat akhir dengan kemampuan bahasa Inggris yang lumayan, mereka bisa kok menerjemahkan. Tapi nanti ada expertnya, ada expert nanti di bagian harmonization step ya. Nah, berikutnya back translation. Jadi ini dua bisa dilakukan dalam grup, artinya tidak dilakukan sendirian, bisa para penerjemahnya terpisah, masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, lalu nanti kita akan berkumpul di yang disebut dengan harmonization step. Lalu alat ukur yang sama dari alat ukur yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris, jadi back translation oleh dua orang yang berbeda lagi, begitu. Dan mereka tidak boleh saling kenal dan mereka tidak boleh mengenal atau memahami alat tes originnya, yang originalnya mereka nggak kenal. Nah, mereka juga harus fluent dalam bahasa origin dan bahasa target bahasa Indonesia. Nah, back translation dilakukan oleh dua orang dan dikerjakan secara mandiri masing-masing. Nah, ini yang penting, harmonization step. Jadi, ada sebuah panel. Panelnya terdiri dari orang-orang psikologi, para translator, dan ahli bahasa, dan juga biasanya melibatkan ahli budaya. The translator and linguist, atau ahli budaya. Kalau misalnya orang psikologinya paham betul
tentang budaya setempat, berarti lebih hemat lagi orangnya, nggak usah melibatkan terlalu banyak orang. Nah, lalu dilakukan diskusi forward and back translation. Jadi dua-duanya itu disandarkan. Lalu kita mendiskusikan setiap butir item mana yang pas dari kata-kata dan juga makna di budaya kita yang equal dengan makna di alat ukur originalnya. Dan harus mencapai konsensus. Jika konsensus tidak tercapai, maka harus kembali ke tahap 1 dan 2. Nah, setelah itu ada quality check sebelum turun lapangan. Jadi quality check adanya cognitive interviews. Artinya kita sampaikan alat ukur ini pada partisipan, lalu meminta partisipan mengerjakannya, dan meminta tanggapan dari partisipan. Mengerti atau enggak, merasa ambigu atau enggak, apakah mereka merasa a part of them. Jadi maksudnya yang ditanyakan ini, perilaku-perilaku yang ditanyakan ini memang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, setelah itu kita cek juga semantik equivalence-nya. Jadi ada ketatabahasaannya ya. Setelah lolos semua beres, baru kita uji psikometri dan invariance analysis. Jadi ke sana. Ini tahap-tahapnya. Ya. Ini ada permintaan Mbak Angel, apakah jurnalnya boleh di-share? Boleh, boleh. Saya share kemana? Ke sini kah? Ke mana Mbak Chen? Mungkin ke mana Mbak Chen? Ke Langsung di sini boleh kok Mbak. Di ini aja. Oke, oke. Ya, Oke. Nah, kita lanjut ya Mbak. ya. Lumayan ternyata makin sore makin banyak nih pertanyaannya. Dari Pak Chandra. Pak Chandra mau menyampaikan langsung Pak? Mungkin? Ya Bu, yang dicek Bu. Oh ya. Di sini dibilang mohon izin bertanya, dalam tes kognitif apakah perbedaan budaya ini bisa dijelaskan juga oleh norma yang akan digunakan? Artinya beda budaya bisa beda norma. Misal di Indonesia bisa terjadi beda provinsi, beda norma. Selain itu juga mohon masukan bagaimana cara untuk membuat norma yang universal untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tes kecerdasan di Jakarta sama di Papua, Mbak Jel, nih kayaknya kita pernah. Kurang lebih Ya, begitu ya. ya. Oke. Tentang tes inteligensi, apakah bisa berbeda secara, apakah ada perbedaan equivalensi? Ya, ini cerita teman saya ya. Bukan cerita saya sih belum untuk tes inteligensi. Teman saya penelitiannya mengenai tes Kaufman, tes inteligensi untuk anak-anak ya. Itu kan buatannya orang-orang kulit putih. Nah, itu pakai gambar-gambar dia, itunya, butir-butir itemnya. Nah, alat ukur ini diuji di 3 budaya. Belanda sebagai wakil dari kulit putih, India sebagai bagian dari Asia, dan South Africa sebagai wakil dari benua Afrika. Nah, persoalan muncul pada satu butir dengan anak-anak di India. Jadi contoh misalnya gini, konsep yang mau diuji dalam tes ini adalah tentang pencuri. Lalu di alat ukur asli, gambarnya itu ada rumah dengan cerobong asap. Lalu ada laki-laki pakai tutup mata kayak Batman gitu ya, apa sih namanya? Terus bawa kantong kayak buntelan tanda dolar gitu di punggungnya. Dan dia masuk lewat cerobong asap. Itu adalah konsep pencuri yang ada di Barat. Nah, di India, ketika mereka mendapatkan gambar itu, mereka nggak ngerti ini gambar apa. Sehingga konsep pencuri itu mereka semua salah. Sehingga skornya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya, gitu. Kelompok Belanda lah terutama. Lalu dilakukanlah revisi, ditanya oleh warga setempat,
konsep pencuri di India tuh kayak apa ya? Kan konsepnya tetap sama ya, tetapi mungkin pertanyaan jadi berbeda. Jadi di India itu ternyata pencuri itu masuk lewat jendela, pelakunya pakaiannya itu laki-laki, berkumis, pakai pakaian sari, lalu masuk pakai pakaian sari seperti perempuan, lalu masuk lewat jendela. Itu konsep pencuri. Setelah gambarnya diganti, barulah mereka dapat skor benar untuk konsep itu. Jadi itu yang dimaksud dengan adaptasi budaya. Konsepnya tetap sama, tetapi representasinya sangat kontekstual di situ. Nah, itu satu ya, tes inteligensi Kaufman aja itu bisa diinterpretasi secara berbeda. Jadi tidak fair kalau misalnya tidak dilakukan uji adaptasi dulu. Tidak bisa langsung serta-merta membandingkan antar budaya. Terus nanti kelihatan, oh anak India itu ternyata lebih bodoh dari anak Afrika Selatan misalnya. Lah orang budayanya aja berbeda, ya nggak fair. Nah, untuk norma, ya itu juga pembicaraan ya. Kita bisa membuat norma dengan melibatkan seluruh, gini kita cek dulu. Jadi kita ambil data dari seluruh provinsi, lalu kita cek apakah skor tes itu secara signifikan berbeda antar wilayahnya, equal atau tidak equal. Nah itu juga bisa kita cek dengan uji ekivalensi ini. Kalau ternyata dari uji ekivalensinya mereka equal dan ternyata mereka skor minnya lebih rendah, nah barulah kita membuat norma yang sedikit berbeda untuk masing-masing provinsi supaya fair. Tetapi kalau misalnya kita mau memilih seleksi di headquarters di perusahaan, di organisasi, mereka mau masuk pusat. Harusnya kan standar yang dipakai adalah standarnya headquarters dong. Maka itu yang kita tetapkan. Meskipun mungkin dia adalah top employee di wilayahnya, tapi dia tetap tidak nembus di situ. Nah, biasanya, jadi normanya bisa kita bedakan. Artinya kembali ke kebijakan organisasi. Mau memperlakukan mereka yang dari daerah itu seperti apa. Memberi kesempatan dan di training bisa setara dengan yang ada di pusat, atau ya biarkan aja gitu ya. The best yang mereka adalah yang ini dan sebagainya. Tergantung kebijakan organisasi. Ibu boleh nambah satu pertanyaan lagi? Silakan Pak, silakan. Tadi terkait yang dipaparkan ada beberapa fit index yang diujikan, kan ada CFI dan lain-lain. Nah, kalau tadi yang chi-square itu memang ada literatur mengatakan dia sensitif terhadap ukuran sampel. Ya. Nah, untuk yang lainnya Bu, kan ada CFI, TLI, RMSA, itu apakah ada ketentuan? Misalkan di antara 4 parameter yang lain itu cuma dua yang bagus, dua yang tidak. Di luar chi-square itu rekomendasinya apakah tetap melakukan modifikasi atau dapat dinyatakan sudah baik? Ini rule of thumb sih, maksudnya bukan tidak ada literatur yang mengatakannya ya, tapi ini pengalaman-pengalaman biasanya jangan sampai cuma 2. Jadi hanya 1 biasanya yang bisa ditolerir, yang bisa ditolerir tidak fit itu cuma 1. Biasanya P. Yang lainnya harus memenuhi. Oke. Apakah sudah cukup jawab Pak Chandra? Ibu, terima kasih. Nah ini lanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Chen ya Mbak. Bagian reliabilitas dalam menu CFA, apakah sama hasilnya dengan menu reliability di JASP? Sama. Sama Ci, ya. Oke, nah daya diskriminasi item itu kapan digunakan Mbak? Daya diskriminasi item, ini dalam konteks apa ya? Mungkin Pak Ahkam bisa mengelaborasi pertanyaannya lebih Pak? Apakah Pak M. Ahkam Alwi ada? Nggak ada. Oke, baik. Halo. Ya, Ya, halo. ya biasanya kan di beberapa skripsi itu sudah menggunakan validitas
tetapi dia juga masih menggunakan daya diskriminasi item. Makanya yang menjadi pertanyaan, sebenarnya daya diskriminasi item itu digunakan apakah untuk tes kognitif ataukah non kognitif, sehingga itu penting lagi digunakan. Oh Begitu ya, loh, ya. ya. Baik. Terima kasih Pak Hakam Alwi. Jadi gini, untuk tes-tes inteligensi dan tes-tes inventory kepribadian sebetulnya dua-duanya itu bisa diuji daya diskriminasi itemnya ya. Maksudnya bisa dengan cara yang sederhana kalau di situ. Bisa dengan item race correlation seperti biasa, atau dengan t-test ya yang lebih sebetulnya nanti keputusannya agak sama, tetapi kalau yang t-test itu kita pakai kelompok ekstrim, ujung kiri sama ujung kanan, lalu diteskan, tidak melibatkan seluruh partisipan. Kalau kita menggunakan item race correlation yang ada di JASP, itu kita menggunakan seluruh partisipan. Ada satu lagi yang disebut dengan diskriminan analisis. Bukan daya diskriminasi item ya, tetapi disebut dengan diskriminan analisis. Ini agak berbeda. Sejauh mana item itu mampu memprediksi seseorang untuk melakukan sesuatu di masa depan yang sifatnya kategorikal, yes or no. Contoh misalnya, dari berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri seseorang, dari anak remaja lah misalnya, self-esteem-nya seperti apa, self-concept-nya seperti apa, self-control-nya seperti apa, dari berbagai macam variabel-variabel psikologis itu, kita bisa memprediksi anak ini akan tawuran atau enggak tawuran. Anak ini akan delikuen atau enggak. Dia akan melakukan tindak kriminal atau enggak. Yes or no ya. Itu bisa dengan diskriminan analisis. Memprediksi dia menjadi ke dalam satu kategori dari dua kategori yang kita uji. Nah, itu diskriminan analisis. Kalau dalam hal ini agak berbeda gitu ya, cuma saya mau dengan tata bahasa begitu. Ada diskriminasi item dengan diskriminan analisis. Lalu ada juga teknik satu lagi yang saya lupa namanya. Apa itu ya? Dikotomi juga, bentuknya dikotomi juga untuk memprediksi apakah ada perbedaan. Biasanya dipakai untuk membedakan kelompok laki-laki dan perempuan, apakah mereka mengendorse item secara berbeda. Ya, mungkin Chen ingat gak Chen? Namanya apa gitu? Untuk tes-tes kognitif. DIF ya, DIF. Sorry, thank you Pak Chandra. DIF, DIF. Ya, diskriminan item functioning, diskriminan item function. Ya, bisa seperti itu. Jadi baik tes kognitif inteligensi maupun tes kepribadian itu bisa diuji daya diskriminasinya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan karena waktunya tinggal kurang 15 menit lagi, kurang lebih mudah-mudahan semuanya bisa terjawab ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan Mbak Angel. Apabila hasilnya tidak terpenuhi dari tahap awal configural invariance-nya, apakah ada cara yang bisa digunakan pada analisisnya di JASP untuk mengetahui perbedaan antar kelompok? Oh ya, jadi gini, kita perjuangkan dulu ya measurement invariance-nya dengan lihat butir itemnya. Kita boleh loh membuang butir item. Jadi ada struktur, jadi gini, bisa jadi strukturnya itu nggak equal antara dua kelompok. Barangkali karena ada butir-butir perilaku, butir-butir item yang memang nggak kompatibel untuk satu budaya. Itu harus disingkirkan. Kalau satu disingkirkan, yang satunya juga harus disingkirkan. Jadi itemnya harus sama persis untuk kedua budaya. Itu bisa kok diperjuangkan. Kan minimal kita punya 3 item ya untuk setiap instrumen. Boleh itu, Bu. Oke, kita lanjut ya Mbak. Semoga Ya. terjawab tadi Bu Haryanti. Ya, ini. Apabila hendak mengadaptasi skala berbahasa asing
yang tadinya dirancang untuk dewasa, lalu versi translasinya hendak menyasar usia anak-anak. Maka proses adaptasi ke dalam bahasa anak dilakukan pada step yang mana? Step awal. Pada step awal. Step awal melibatkan ahli anak. Ya, lebih ke mungkin kata-kata yang digunakan ya mereka yang expert di situ ya Mbak ya. Ya. Oke, demikian Mbak Resti, semoga terjawab. Ada satu pertanyaan terakhir, saya mau ingatkan sebelum pertanyaan terakhir, saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa untuk mengisi link absen dan evaluasi karena juga nanti di sini akan akan menentukan Bapak akan jangan lupa untuk bisa mendapatkan e-certificate dari kegiatan ini gitu ya. Mohon untuk memperhatikan penulisan nama sehingga nanti tidak keliru penulisan nama di sertifikatnya. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Ninawati, sejauh pengalaman Bu Angela, alat ukur untuk anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentunya juga punya pengetahuan dan pengalaman berbeda. Sementara kita menganggap karena kuesioner ini dari Indonesia, kita anggap bisa dipahami seluruh Indonesia. Gimana tuh Mbak tanggapannya? Iya, pastinya kita uji coba dulu ya dari yang pendekatan kualitatif. Yang kualitatif dulu minta karena sudah dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi dari unsur-unsur daerah ya, tinggal kita modify sedikit gitu ya dengan cara gini, minta anak-anak itu mengerjakan dan lalu kita wawancara, langsung masuk ke step cognitive interview. Kalau tadi ada stepnya, saya coba ulangi ya di sini. Ini kan kalau yang tadi kan kita dari nol ya, origin dari nol sini, maka untuk yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia tetapi berasal dari budaya Indonesia yang berbeda, kita bisa lewat yang ini, quality checks dari cognitive interview. Apakah bahasa yang disediakan di situ memang dipahami oleh anak-anak dari Papua? Kalau enggak, ya kita sesuaikan dengan bahasa anak di sana. Selama psychological meaning-nya itu sama dengan originalnya. Lalu kita lakukan beberapa modifikasi untuk bisa dipahami dan diterima oleh anak-anak Papua dan tidak mengubah meaning dari originnya. Itu. Ya, demikianlah pertanyaan terakhir Mbak dari para partisipan. Mungkin itu yang pertanyaan terakhir ya, betul. Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian maka sebenarnya sesi sharing hari ini telah berakhir. Pas ya jamnya. Pas. Saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mendaftar, mengisi link evaluasi dan daftar hadir. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kami persilakan Mbak Cencen untuk memberikan closing words pada pertemuan hari ini. Oke, ya terima kasih Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Angela sebagai narasumber dan Mbak Tania sebagai moderator. Nah, untuk acara JASP ini kita adakan tiap bulannya, kami usahakan rutin karena masing-masing dari kami juga ada kegiatan dan bercampur. Sebenarnya ini tidak harus dari 3 universitas ini, Atmajaya, Yarsi, dan BINUS, tapi juga bisa dari teman-teman lain. Jadi kalau di sini ada dosen-dosen atau bahkan mahasiswa yang mau berbagi gitu, bahwa saya menggunakan JASP atau menggunakan open source yang lain juga bisa berbagi di sesi JASP ini. Jadi teman-teman bisa menghubungi kami melalui Facebook maupun Instagram. Nanti kami sebagai panitia akan memfasilitasi. Nah, jadi sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih Mbak Kristiani Suartono, terima kasih Mbak Angel, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian maka pertemuan kita hari ini kita tutup. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi link supaya nanti tidak keliru dalam penulisan nama di sertifikat. Saya Puji Tania undur diri, sampai ketemu di pertemuan diskusi Jasper berikutnya bulan depan.
Selamat sore semua, terima kasih, sampai ketemu.